ngelihat kebijakan PPKM, terutama kemudian baru-baru ini juga tentang Jaksa Pinangki gitu. Bagaimana Bapak melihat dinamika hukum di Indonesia, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi yang juga ternyata naik turun ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, welcome back with me exactly Dr. Tina Amelia, SH, MH, CLA. Kembali lagi di segmen BCA, Bincang Cerita Alumni, tentunya di Borobudur Channel. Nah, segmen BCA ini adalah salah satu segmen di Borobudur Channel yang menampilkan profil dari alumni, khususnya alumni program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita atau di tengah-tengah saya nih saat ini tentunya yaitu Dr. Zulfikar Judge SH, SPN, MKN. Beliau adalah salah satu alumni. Nah, selamat siang Pak Jul. Gimana sehat Pak Jul? Alhamdulillah sehat. Yang penting sekarang kita yang utama sehat dulu lah. Sehat yang paling penting ya Pak. Paling penting. Ya, karena katanya nikmat yang paling penting itu adalah nikmat sehat ya Pak ya. Betul. Jadi kondisi ini sekarang kita merasakan nikmat itu adalah sehat yang utama. Sehat yang utama ya Pak ya. Iya. Oke, sahabat hukum semua tentunya sesuai dengan namanya Zulfikar Judge gitu ya Pak ya. Udah tahu dari namanya itu udah Judge gitu ya Pak ya. Nah, beliau ini adalah konsultan hukum. Beliau adalah juga dosen tetap di Fakultas Hukum ESA Unggul. Beliau juga notaris. Nah, kesibukannya sekarang apa nih Pak? Selain yang telah saya sebutkan tentunya. Iya, baik. Makasih Mbak Tina ya. Pada saat ini selain tadi saya juga menjadi tenaga ahli bidang hukum di Pemprov DKI, khususnya di BPAD, itu Badan Pengelola Aset Daerah. Ya, jadi kan Pemprov itu punya banyak ya aset-aset itu kan. Ya itu saya diberikan amanah lah untuk melakukan review atau menganalisa mengenai aset-aset DKI, khususnya mengenai barang tetap ya, khususnya mengenai tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan. Ya. Jadi masih related dengan notaris ya Pak ya. Iya, gitu. Jadi nanti kan ada Permendagri itu mengenai kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta. Itu kan dibuat PKS. Jadi saya ditugaskan untuk mereview. Jadi sebelum terjadinya kontrak itu, saya memberikan analisa berbentuk analisa kontrak ya dengan pihak ketiga. Kira-kira bagaimana nih konsepnya itu. Lalu yang kedua ya kita melakukan monitoring evaluasi. Setelah itu kontrak berjalan akan diperpanjang. Kira-kira bagaimana nih ininya. Lalu yang ketiga yang paling sering sih ya hampir setiap tiap bulan itu ya mengevaluasi mengenai kalau terjadi sengketa, dispute. Oh, dispute. Jadi ada 3 tahapan ya Pak. Iya. Mulai dari preparation-nya, persiapan, saat berjalan, dan after-nya. After, gitu. Ya, misalnya terjadi dispute, ya misalnya terlambat pembayaran dan sebagainya. Nah ini banyak terjadi karena kondisi COVID ini nih. Ya kan, karena mereka mengalami keterbatasan income, kan harus membayar untuk PAD. Nah itu terjadilah masalah tuh pembayaran. Tapi karena ini kan konsepnya ya sesuai dengan bidang saya perdata, kan saya notaris juga ya. Ya semua bisa dinegosiasikan kan. Karena memang di lapangan tentu banyak hal-hal yang tidak terprediksi, termasuk wabah penyakit ini juga masuk dalam force majeure ya Pak ya. Itu gimana Pak? Kalau di perjanjian nih setelah ada COVID ini kan kita tahu bahwa force majeure salah satunya juga tentang wabah penyakit. Nah berarti banyak sekali amandemen atau perubahan atau seperti apa Pak? Iya, sebenarnya kan kita sudah ada payung hukum ya kan. Pak Presiden juga sudah memberikan Perpres mengenai kondisi tahun lalu ya, bahwa ini kondisi ini adalah musibah nasional yang non bencana ya, non bencana alam maksudnya ya. Nah itu jadi bagian dasar pemikiran. Jadi kontrak-kontrak kerjasama itu PKS itu kita review kembali, kita amandemen yang pada intinya rescheduling, artinya kan dijadwal ulang lagi lah
pembayarannya gitu kan, karena ini kan bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia mengalami itu kan, ya kan, nggak hanya di Indonesia saja. Jadi banyak evaluasi kontrak-kontrak. Jadi itulah kurang lebih, sampai juga sebagai dosen. Ya, dosen juga tetap berjalan karena itu sebenarnya profesi utama saya gitu kan. Profesi utama ya Pak. Iya. Tentunya perdata juga ya Pak. Ya, perdata. Dan juga kan saya juga lama dulu di birokrat. Saya ada 12 tahun di Bappenas. 12 tahun di Bappenas. Di Bappenas, 12 tahun di Direktorat Hukum dan HAM. Cuman saya bukan PNS, bukan ASN, saya swasta yang dikaryakan di Bappenas. Itu 12 tahun saya di sana. Lalu menjadi juga dilanjutkan juga di BRR atau jadi gempa bumi tsunami itu kan tahun 2004. Oh, di Nangor Aceh Darussalam. Iya, saya 3 tahun bertugas di sana. 3 tahun. Iya. Di Aceh. Oh. Iya. Jadi sebenarnya awalnya begini, karena saya waktu itu ditunjuk untuk menyiapkan draft blueprint ya, rencana induk untuk Rehab Rekon Aceh. Kebetulan itu kan dikoordinasikan di Bappenas, ya kan, sebagai lembaga negara yang menyusun perencanaan pembangunan sosial nasional kan. Saya dapat tugas untuk jadi tim untuk menyusun blueprintnya. Jadi saya udah siap bersama teman-teman ya, berkoordinasi menyusun, jadilah tuh blueprintnya. Waktu itu kan disampaikan bahwa nih akan ada lembaga baru nih. Kan mesti ada implementing agency-nya kan, pelaksana. Siapa yang melaksanakan ini? Betul. Ya kan? Terus ada teman-teman bilang, "Udah kamu aja Zul, kan kamu udah nyusun, kamu udah tahu," katanya kan, barangnya, daripada cari orang baru lagi, kita harus belajar lagi, ya kamu udah tahu gitu kan. Nah, itu juga menarik sih waktu saya tugas di Aceh itu nyusun blueprint itu kan, itu kejadian bulan Desember ya, 26 Desember ya. Saya Januari udah ke lokasi tuh, ke Aceh. Jadi untuk mencari data kan, mewawancara pihak-pihak terkait bagaimana sih ininya, baik itu yang mengenai data fisiknya kan, kerusakannya, dan juga mengenai softnya, yaitu misalnya mengenai pemberdayaan masyarakat di sana gitu. Setelah pasca gempa ini kan, itu kan trauma luar biasa kan. Ya, saya sangat terharu juga karena saya sempat juga mewawancarai juga beberapa pihak, karena saya di Direktorat Hukum. Jadi kan kita punya mitra kan dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kejaksaan, ya kan. Dan juga kebetulan saya waktu itu pengalaman luar biasa. Saya merangkap jadi Direktur Hukum dan Pertahanan. Pertahanan. Jadi saya punya mitra tuh dari tadi tuh ya, ada Kementerian dari Hukum dan HAM, dari Kejaksaan, dari Satker Mahkamah Agung, dan juga mitra saya itu Kementerian Pertahanan, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Padahal saya buta sama sekali kan, saya nggak ngerti itu namanya alutsista gimana, itu barang gimana, tapi namanya tugas, ya udahlah, ya Bismillah ya, namanya amanah ya. Jadi mengkaji lah di situ kan, dengan tim ya. Jadi ya ada menarik nih waktu rapat koordinasi kan. Dan saya kan jadinya karena saya direktur, ya saya sebagai kuasa pengguna anggaran kan, mungkin sistem pemerintah mungkin Mbak Tina tahu ya. Jadi saya kan dari BRR. Ya, rapat dengan panglima semua kan, ya kan. Begitu rapat itu tahun awal 2005 lah BRR dibentuk kan, 2004 2005 berdiri. Ya saya masih muda waktu itu ya. masih muda ya. Ya begitu rapat koordinasi dengan panglima, dengan Kajati, dengan Kanwil lah gitu ya kan, mereka siap kan. Begitu mau rapat saya datang kan, dia bilang, "Loh, ini Pak Zul," dia bilangnya, karena masih muda banget, jadi kan jauh sekali kan, dia kan, mereka semua udah senior, tapi saya kan masih berumur 40-an waktu itu ya, 40-an tahun lah itu kan, tapi punya anggota ya cukup senior. Dia mohon arahan segala macam, bilang, "Jangan balik Pak, maksud saya mohon arahan Bapak, saya masih muda nih," ya kan. Oh enggak lah, dia bilang kan, "Bapak kan senior kita, kata komandan kita, bawa perintah apa siap," dia bilang gitu kan. Ya alhamdulillah saya bisa menuntaskan amanah itu ya. 3 tahun ya Pak? 3 tahun, ya kan, itu lembaga ad hoc kan. Lembaga ad hoc, tapi ada hikmahnya, jadi saya juga banyak rekanan sampai sekarang itu saya bina kan. Karena saya lama di Bappenas, juga
banyak akses lah jadinya ke mana, ke lembaga-lembaga pemerintah gitu kan. Sampai saat ini ya, Iya, Pak yang ya. penting kan istilahnya kita silaturahmi ya Mbak Tina ya. Betul, Ya, silaturahmi betul. itu kan memberikan banyak manfaat. Ya saya rasakan sampai sekarang juga gitu kan. Oke, nah mungkin pertanyaan saya agak melenceng nih Pak. Ya. Nih, kalau saya tadi sampaikan nama Bapak itu judge gitu ya, Ya. apalagi apa namanya lihat kalau saya lihat biografi Bapak juga memang sudah lama sejak muda aktif gitu di beberapa organisasi gitu. Nah, apakah memang sebetulnya darah hukum atau itu memang sudah ada dari orang tua atau seperti apa Pak? Atau Bapak memang akhirnya yang memutuskan sendiri di jalan hukum gitu Pak untuk mengambil major ini? Oh, sebenarnya judge itu kan nama nama family name, ya. Judge itu nama keluarga. Kebetulan saya ini kan keturunan juga dari Pakistan. Oh, Pakistan ya Pak Iya, ya? itu nama fam. Seperti Oke. kayak komunitas Arab ada kan Alatas, Asgafnya. Kita di komunitas Pakistan ada namanya marga juga, ada family name itu judge. Jadi ini fam aja ya Iya, Pak ya? dan juga saya telusuri, saya tanya-tanya sama kakek, apa kan keluarga yang lebih senior, apa sih judge ini kan? Ya, duluan dari awal dulu itu memang saya punya leluhur ya di Pakistan saya itu emang mereka adalah hakim kepala adat. Oke. Ya, ada satu daerah di sana itu namanya satu kota itu namanya Gujranwala. Nah, itu dibangun oleh saya punya nenek moyang saya itu. Dia sebagai kepala adat suku adat, bahkan dibilang tuh bilang ya karena kan dulu bagian jajahan Inggris ya kan, Hindustan itu belum ada tuh India Pakistan ya kan, ya, jajahan Inggris, maka dia digelarlah judge itu, jadi Pak Hakim. Jadi semua orang kalau ada masalah-masalah ke situ, dan saya terus juga hampir semua keluarga saya juga rata-rata memang berprofesi hukum. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi pengacara, jadi emang itu udah mungkin bawaan orang kali orang bilang ya. Tapi berarti memang sudah tidak asing ya Pak ya? Asing. Kalau kemudian di family, on your little family sendiri atau little family juga Bapak anak-anak juga di bidang Anak saya kebetulan hukum juga. Oh, iya. Dan alhamdulillah anak saya ini baru kemarin ini dapat ya berkah lah ya. Dia mendapatkan beasiswa untuk short course di UK. Oh, Dia dapat beasiswa dari LPDP kan. LPDP ya? Ya, jadi Agustus ini berangkat. Cepat was-was juga kemarin nih, karena COVID ya, kan banyak negara-negara yang memban Indonesia ya. Iya, betul. Ya, dia udah lolos ya, cuma nunggu confirmation acceptance of letter ya, itu. acceptance. Ternyata baru kemarin terbit. Alhamdulillah dia 28 Agustus ini akan berangkat di Sussex University. Alhamdulillah dia dapat Congratulations. hukum dia juga. Jadi istilahnya adalah penerusnya gitu. Iya, bersyukur Satu sekali ya orang. Pak ya. Iya. Karena katanya kalau kita punya profesi nggak diturunkan ke anak, ini yang agak Ya semacam apa ya namanya? Legacy ya. legacy. Iya, Iya. legacy. Oke Pak, dengan profesi yang tadi Bapak sampaikan sebagai konsultan hukum, pernah juga sebagai tenaga ahli gitu ya Pak Iya. di Bappenas, kemudian sebagai notaris juga, Iya. kemudian sebagai dosen juga. Nah, dari semua profesi itu Pak, mana sebetulnya yang paling Bapak cintai? Dosen. Dosen ya? Terus Why, terang, Pak? dosen. Tahu Karena why? kita ini mungkin ya kan kalau dosen tuh ada passionnya ya, ada kita bisa ada jiwa ya. Iya. Ya mungkin udah bawaan ya mungkin ya, karena kita memberikan ilmu ya kan, memberikan apa namanya pencerahan, itu ada apa ya, rasa Kepuasan sendiri ya, gitu ya. batin kita gitu Iya. kan, kita memberikan, dan juga amal jariah gitu kan. Iya. Selama itu ilmu bermanfaat bagi mereka, ya kita tetap akan nyambung, mungkin itu ya. Itu ya poin Iya, pentingnya ya poin Pak. Jadi memang Bapak apapun profesinya di Iya. luar profesi profesional lainnya, Iya. tapi Bapak memang paling cinta dengan dosen gitu ya Pak? Iya, karena saya di dosen itu cukup lama Mbak. Saya jadi dosen udah sejak tahun 2002. 2002. 2002, sampai iya cukup lama. Justru dosen itu profesi awal saya kan. profesi awal. Iya, ya. gitu. Ya. Oke Pak, dengan profesi Bapak tadi, kemudian juga sebagai tenaga pendidik gitu ya Ya. Pak ya, bagaimana Pak, saya mau minta pendapat hukum Bapak sebagai dosen ataupun Ya. sebagai profesional, Ya. melihat hukum yang ada saat ini, terutama dengan isu-isu yang saat ini tentu kita tahu bahwa memang kita sedang PPKM gitu ya. Oh ya, sahabat hukum semua perlu diketahui bahwa memang acara ini dibuat pada masa PPKM, tapi kita semua
telah melalui proses kesehatan ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah di COVID, udah divaksin juga. Betul. Jadi gimana nih Pak ngelihat kebijakan PPKM, terutama kemudian baru-baru ini juga tentang Jaksa Pinangki gitu. Bagaimana Bapak melihat dinamika hukum di Indonesia, terutama terkait dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi yang juga ternyata naik turun ya Pak ya. Kita kemarin sempat new normal, ternyata 1,5 bulan berjalan ada peningkatan, akhirnya kita PPKM lagi. Bagaimana Bapak melihat ini sebagai ahli hukum Pak? Iya, sebenarnya saya menjawab dari sisi saya sebagai profesi sebagai dosen. Jadi perguruan tinggi menjadi sebagai pilar utama ya, karena kan kita tidak sebagai dosen tidak hanya memberikan materi mengenai hard skill ya, materi, tapi soft skill itu kan masalah etika ya kan, masalah moral ya, seperti kita kemarin dulu kuliah S3 kan dengan Prof Judan, dengan dengan Pak Takdir ya, sebenarnya dengan Prof Adi Saptomo, ya kan keadilan adalah paling tinggi kan, ya kan, hukum itu adalah fair, adil, moral, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita menjunjung tinggi etika, moral, etika profesi, ya tidak ada lagi untuk kasus-kasus seperti kemarin ini kan, itu kan oknum-oknum ya, kayak kasus Pinangki segala macam. Padahal dia sebagai aparat penegak hukum, sebagai jaksa, tapi justru memberikan catatan tanda petik hitam gitu kan ya. Jadi kan memberikan ini hukum ini gimana sih ya, apalagi kita sekarang lihat kok sekarang ada kayak seolah-olah tidak ada kepastian hukum ya kan. Ini kembali kepada profesi kita juga, bagaimana kita bisa memberikan contoh leadership yang penting ya, leadership contoh yang baik supaya dapat memberikan wawasan untuk nanti nih generasi berikutnya gitu kan. Nah, mengenai PPKM, iya memang ini suatu pilihan yang sulit ya, antara kesehatan ya dan juga antara ekonomi. Ini kan dua pilihan dua dikotomi ya, tapi kan kita melihat ya ini harus berjalan, ini kan pilihan ya, artinya ya jalan tengah ya. Memang kalau kita mau bilang kenapa sih nggak lockdown, kan isu begitu lama selama ini kan, selalu lockdown, kenapa nggak lockdown, tapi kan kita ada punya perhitungan juga ya, lockdown. Kalau lockdown artinya apa manfaatnya, ada perhitungan kan, apa kita bisa dengan cara melockdown itu. Ternyata kan kita memilih jalan tengah di sini kan, dan lihat kondisi keuangan ya, APBN dan sebagainya, kondisi masyarakat luasan Indonesia yang juga luar biasa gitu ya Pak ya. Sebenarnya kunci satu, disiplin kan. Jadi jangan kita hanya menuntut pemerintah, tapi kita ini sebagai warga besar juga harus disiplin. Contohnya apa? Pakai masker, jaga jarak dan sebagainya kan, cuci tangan, ya prokes kan, ya kan. Juga tracing ya kan, kita bagaimana men-tracing segala macam. Dan yang paling penting sekarang vaksin. Karena masih aja ya Pak ya, sudah seperti ini, sudah dengan banyaknya kasus seperti ini, masih saja ada sebagian dari masyarakat kita yang memang mungkin belum teredukasi atau belum sadar bahwa memang vaksin ini perlu, dan selalu mempertanyakan vaksin ini bukan jaminan, tapi mau tidak mau memang ini adalah upaya kita begitu ya Pak. Jadi Bapak memang tentunya sangat mensupport apa yang sudah digalakan oleh pemerintah ya Pak ya. Iya, karena memang vaksin itu kan sebagai salah satu alternatif kan. Artinya alternatif kita untuk mencegah menyebarnya COVID-19 ini ya kan. Memang kadang-kadang kita suka terutama dunia medsos ya, informasinya simpang siur ya kan. Betul. Ya kan. Nah, jadi kita juga perlu punya filter ya. Dan juga di sisi pemerintah juga saya juga melihat juga cukup banyak memberikan sosialisasi, penjelasan gitu kan. Nah, itu perlu juga dari dunia kampus ya. Mungkin nanti juga ada diskusi atau dialog ya, mungkin yang ahli di bidang ya, mungkin dari profesi medis ya. Bahwa contoh bahwa vaksin itu emang perlu gitu kan. Ya, terlepas juga dengan merek, kita nggak lihat merek ya, yang penting lebih baik divaksin tidak sama sekali, karena kemungkinan untuk menular kan lebih kecil kemungkinannya kan. Iya betul, dan kalaupun sudah tertular biasanya dia tidak akan sedrop yang belum vaksin gitu ya Pak ya.
Oke, oke Pak. Mungkin sebelum sampai di penghujung acara nih Pak, apa sih Pak? Bagaimana apa dan harapan apa terhadap hukum di Indonesia saat ini, khususnya dari Bapak sebagai ahli hukum? Harapan hukum ke depannya tuh seperti apa? Insan-insan hukumnya tuh seperti apa? Silahkan Pak. Iya, seperti saya tadi sempat sampaikan ya, lembaga kampus itu sebagai pilar utama ya, karena kan dia sebagai pabrik ya, dia memproduk sarjana-sarjana hukum. Dari sinilah dunia kampus ini harus memberikan nilai ya, pencerahan ya mengenai soft skill tadi itu kan, profesi, mengenai moral ya, dan juga jangan juga kampus itu hanya bisnis oriented gitu ya, tanda petik ya. Yang penting banyak mahasiswanya gitu kan. Ya, tapi kita jangan lupa karena beda kan antara kita kan sebagai insan pendidik ya, dosen itu kan sebenarnya pendidik kan. Mendidik itu tidak hanya memberikan materi kuliah ya kan, tapi juga memberikan contoh ya, disiplin ya kan. Misalnya ada jadwal nih, karena kuliah daring kan dibatasi nih, kebetulan saya dosen kan, Mbak juga dosen kan, mau upload tugas tanggal sekian, karena kan mahasiswa ada yang terlambat, ada ini ya, kita juga mesti juga disiplin. Wah nggak bisa ya, kamu sudah dikasih batas waktu lebih panjang. Kalau dulu kan kita kalau ujian tatap muka kan jelas kan, kita langsung itu juga ya Pak. Close book ya kan. Sekarang kan pakai nama online kan, dikasih waktu relatif 8 jam, ada 12 jam. Ya artinya lebih mudah mereka untuk mencari, untuk menjawab ya permasalahan soal-soal itu kan. Nah itu disiplin penting. Jadi dunia kampus selalu memberikan contoh gitu kan. Dan juga hukum ini kan bersifat dinamis ya. Artinya ya sebagai social engineering kan. Betul. Ya kan hukum itu. Jadi kita memberikan kepada juga mahasiswa untuk kebebasan untuk berpendapat, memberikan opini. Penting juga ya kan sekarang juga muncul tuh kan ya kan. Kalau kita ngomong ini jadi istilahnya penyebaran ya. Betul. Kan ya hoax gitu kan. Dikit-dikit hoax. Hoax ya. Nah, jadi itulah, jadi dunia kampus lah menjadi pilar ya untuk memberikan bekal kepada anak didik. Mudah-mudahan dengan cara itu yang tepat ya, hukum ini akan berdiri sesuai dengan ininya ya, semestinya kan, harus adil ya kan, karena kan juga di konstitusi disebutkan kan tujuan negara hukum kan gitu. Oke Pak, kalau boleh saya tanya nih Pak, dengan apa yang sudah Bapak capai di dunia hukum, tentunya dengan experience yang sangat banyak gitu ya Pak, di usia Bapak atau di pencapaian hidup Bapak nih, ada nggak Pak ambisi atau satu keinginan yang belum tercapai khususnya di dunia hukum, atau sesuatu yang ingin Bapak raih di usia Bapak sekarang? Ya, kalau saya sekarang sih mungkin target saya, karena saya profesi saya bilang lebih utama adalah dosen ya, mungkin guru besar ya. Guru besar ya Pak ya. Sedang merintis ya, merintis itulah. Mungkin kalau rata-rata ya pasti yang namanya pendidik ya, targetnya ya menjadi guru besar lah ya. Tentunya ya Pak. Mudah-mudahan kita semua ya, Mbak Tina juga ya. Lagi badannya masih panjang nih ya. Amin. Kesempatan masih panjang ya. Kalau saya kan udah 55 lebih lah ya. Oke, Pak. Kemudian mungkin di penghujung acara Pak, bisa disampaikan mungkin khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi saya juga dan para sahabat hukum semua yang sedang menonton, terutama khususnya memang untuk mahasiswa ya Pak, mungkin ada tips and trick Pak, bagaimana caranya kita itu bisa konsisten gitu ya di jalan hukum gitu ya, artinya apa saja sih Pak yang perlu dilakukan untuk misalkan untuk mencapai satu profesi tertentu, atau kan anak-anak mahasiswa sekarang juga mohon maaf dalam tanda kutip juga daya juang untuk membaca, untuk tahu banyak hal itu juga kadang-kadang kurang gitu ya, apalagi dengan culture yang berubah seperti saat ini sedang banyaknya daring dan seterusnya. Jadi apa Pak, motivasi apa yang mungkin bisa Bapak sampaikan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa kita sekalian, silakan Pak. Iya, cuma satu kuncinya, semangat. Lagi semangat. Jangan menyerah dengan kondisi saat ini. Emang kita semua lagi prihatin sekarang ya, keterbatasan ya dengan adanya wabah COVID ini kan, terbatas untuk tatap muka, untuk diskusi langsung. Tapi kan kita ada alternatif ya kan,
Untung fase sekarang ini kan kita udah melek teknologi ya. Iya. Ya, dunia IT udah cukup memadai. Coba Mbak Tina bayangkan, kalau COVID terjadi tahun 80 bagaimana? Saya nggak bisa bayangkan tuh kan, yang belum ada IT, belum ada HP, belum ada apa-apa. Gimana BT-nya itu, ya kan? Untuk kuliah gimana kita mau bikin daring kalau belum ada perangkatnya, belum ada fasilitasnya. Alhamdulillah kita bersyukur, tetap kita bersyukur. Oke lah, ini terjadi di era point zero ya, sekarang. Jadi sudah ada fasilitas artinya alternatif. Jadi semangat ya, jangan karena belajar jangan menurun, dan juga ini masih panjang masa depan mereka semua kan. Justru banyak potensi lain atau kesempatan lain yang bisa digali. Justru dengan ada tantangan ini ada timbul peluang ya kan. Betul. Kalau kita bilang kenapa sih ini? Ternyata ada kok orang lain yang mendapat peluang. Contohnya bisnis menggunakan mekanisme online. Banyak mereka yang tadinya tidak punya jiwa entrepreneur muncul karena keadaan kan. Dia mau buka usaha gimana? Justru kreativitasnya timbul ya, Pak, muncul. Nah, juga buat adik-adik ini mahasiswa ya bisa berkembang. Tadi banyak bilang kan ada namanya hukum online segala macam gitu kan. Itu bisa dikembangkan kan. Ada sekarang kan media untuk konsultasi hukum via online. Betul. Ada kalau di media ada Halodoc. Iya. Sekarang kita dipermudah ya, Pak ya. Jadi sebenarnya ini bukan jadi hambatan, tapi membuka peluang. Yang penting kita punya jiwa inovatif ya. Jiwa inovatif. Itu. Dan memang semangat itu. Semangat harus ada. Ya saya aja udah mau 60 masih semangat. Iya. Sudah muda harus semangat gitu kan. Gitu. Mungkin itu aja ya, Pak. Semangat. Jangan putus asa dengan keadaan, karena nasib kita ditentukan oleh kita sendiri. Tuhan gak akan berubah nasib Anda kalau Anda tidak berubah nasibnya. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Ya pengalaman kan kita punya teman-teman rekan kita yang S3 kan, saya juga merasa loh saya malu juga, saya masih ada yang lebih senior dari saya, masih kuliah kan Mbak Rini lihat kan kadang-kadang luar biasa gitu ya, umur 60, 65 itu masih memacu semangat. Iya, kok mereka aja masih semangat ya kan, kok kita yang masih lebih muda nggak semangat gitu. Itu sih saya bilang kuncinya. Oke Pak, terima kasih atas sharingnya ya Pak ya. Mudah-mudahan sehat selalu sampai bertemu di kesempatan yang lain ya Pak ya. Oke, sahabat hukum semua, tadi quote terakhir yang disampaikan oleh Pak Zulfikar Jas adalah kita tidak bisa merubah nasib kita kecuali kita sendiri. Jadi semua itu harus dibingkai atau dibungkus dengan semangat. Intinya kita tetap semangat dengan keadaan yang tentu tidak mudah, tetapi segala hal bisa menjadi inovasi apabila kita mau. Jadi intinya PPKM ini bukanlah hambatan, tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih Pak Zul untuk sharingnya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan terutama untuk kita semua bahwa tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.